Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nayulatus Salwa. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang cybercrime. Jadi, penjelasan cybercrime yaitu cybercrime atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kejahatan dunia maya. Aktivitas ilegal yang dilakukan melalui internet atau dunia maya ada berbagai jenis cybercrime, seperti penipuan online, pencurian identitas, penyebaran virus komputer, dan lain-lainnya. Adapun cybercrime, tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Biasanya, kejahatan ini dapat dilakukan karena seseorang mempunyai pengetahuan lebih mengenai fitur-fitur pada budget media sosial dan internet. Misalnya, penipuan online bisa terjadi ketika seseorang mencoba menjual barang atau jasa secara online, tetapi setelah pembayaran diterima, barang atau jasa tersebut tidak pernah dikirim. Pencurian identitas bisa terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi orang lain, seperti nomor kartu kredit atau data pribadi, dan menggunakannya untuk tujuan ilegal. Pentingnya untuk selalu berhati-hati saat online dan melindungi informasi pribadi kita. Selalu digunakan situs web yang aman dan terpercaya, dan jangan pernah memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal atau situs web yang dicurigakan. Ada beberapa cara untuk menghindari cybercrime. Yang pertama itu gunakan antivirus dan firewall. Pastikan komputer dan perangkatmu dilindungi dengan antivirus dan firewall yang terupdate. Ini bisa membantu melindungi dari serangan malware dan hacker. Yang kedua itu perbarui sistem dan aplikasi. Selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi yang kamu gunakan. Update biasanya mencukup perbaikan keamanan yang bisa melindungi dari ancaman terbaru. Yang ketiga itu gunakan password yang kuat. Jangan gunakan password yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama hewan peliharaan. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Dan yang keempat itu hati-hati dengan email dan pesan yang mencurigakan. Jangan buka email atau pesan dari pengirim yang tidak dikenal, dan jangan klik link atau unduh lampiran yang mencurigakan. Yang kelima, jaga privasi online. Jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi keuangan di internet. Yang keenam, gunakan jaringan yang aman. Hindari menggunakan wifi publik untuk transaksi online atau akses informasi penting. Jaringan publik bisa lebih mudah disusupi oleh hacker. Yang ketujuh itu edukasi diri sendiri. Pemahaman berbagai jenis cybercrime dan cara kerjanya. Semakin banyak kamu tahu, semakin baik kamu bisa melindungi diri. Ingat, keamanan online adalah tanggung jawab kita semua. Jadi mari kita lindungi dari kita sendiri, dari orang lain, dari cybercrime. Jenis-jenis cybercrime, yang pertama itu phishing, yang kedua itu cyber terrorisme, yang ketiga itu kejahatan konten, yang keempat itu identity
the have. Terus yang kelima itu open front, yang keenam itu coding, yang ketujuh itu cyberbullying, yang kedelapan itu cyber extortion, yang kesembilan itu tracking, yang ke-10 itu hacking, yang ke-11 itu cyber stalking. Dampak cybercrime seperti telah disinggung di atas, cybercrime adalah tindakan kejahatan online yang merugikan secara umum. Dampak cybercrime sebagai berikut: bocornya informasi perusahaan dan data pribadi pelanggan. Perusahaan bisa dituntut karena merugikan pelanggan. Reputasi perusahaan rusak karena masyarakat jadi tidak percaya bahwa mereka aman. Cara mengatasinya: yang pertama itu jangan sembarangan memencet tautan. Yang kedua itu untuk perusahaan lakukan edukasi untuk karyawan tentang cara mencegah cybercrime. Yang ketiga itu membuat password yang unik dan rutin menggantinya. Faktor penyebabnya yaitu terjadinya kejahatan siber. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya kejahatan cyber. Yang pertama itu akses internet yang tidak terbatas saat ini. Internet dapat dengan mudah digunakan oleh semua orang. Hal ini membuat orang mengakses segala sesuatu tanpa ada batasan, sehingga mempermudah penjahat untuk melakukan aksinya. Yang kedua itu kelalaian penggunaan komputer. Tak sedikit orang yang selalu memasukkan data-data penting ke dalam internet. Ini dapat memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan kejahatan. Yang ketiga itu mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang super canggih. Sebagaimana diketahui, internet merupakan sistem yang mudah digunakan tanpa memerlukan alat khusus. Dan yang keempat itu sistem keamanan jaringan yang lemah. Keamanan jaringan seringkali menjadi hal yang disepelekan. Padahal lemahnya sistem keamanan jaringan menjadi celah besar bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan. Penyebab terjadinya cybercrime. Sebagai manusia sering bersentuhan dengan internet, Anda juga perlu mengetahui penyebabnya cybercrime. Bisa terjadi ada 3 faktor yang menyebabkan cybercrime, yaitu yang pertama itu kelalaian manusia, yang kedua itu kurangnya pengawasan pada keamanan siber, yang ketiga itu sistem IT yang digunakan mengalami kerentanan. Cara mencegah aktivitas cybercrime. Yang pertama itu perbarui sistem operasi. Yang kedua itu hindari mengklik apapun pada email phishing. Yang ketiga itu cek keaslian URL website yang dikunjungi. Gunakan web application, fileware, dan cloudx. Yang terakhir itu ciri-ciri cybercrime. Lantas apa saja ciri-ciri cybercrime yang perlu diwaspadai sebagai berikut? Yang pertama itu dilakukan secara online. Yang kedua itu melibatkan teknologi canggih. Yang ketiga itu tidak mudah dideteksi. Yang keempat itu pelaku bisa berasal dari negara lain. Yang kelima itu mengakibatkan kerugian pada korban. Yang keenam bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketujuh termasuk tindakan melanggar hukum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.